ya perilaku keorganisasian dulu. Ada yang belum mengirimkan email tugas? Kalau yang belum, terakhir sampai tanggal ini ya, sampai hari ini. PowerPoint-nya terlihat muncul? Muncul, Bu. Muncul nggak? Muncul, Ibu. Muncul, Bu. Muncul, Bu. Halo? Iya, Bu. Ya, Bu. Oke, ini aku kita salah. Muncul nggak PowerPoint-nya? Muncul, Ibu. Muncul, Bu. Muncul, Bu. Kok nggak ada suaranya ya? Coba tes suara dong. Takutnya saya yang trouble nih. Muncul nggak PowerPoint-nya? Muncul, Bu. Muncul, Bu. Muncul, Bu. Ya, Muncul, Bu. berarti headset saya nih yang error. Oke. Kita bahas tentang studi keorganisasian. Di sini ada teori-teori tentang organisasi. Itu ada teori organisasi klasik atau yang disebut juga dengan teori tradisional. Kemudian ada teori administrasi, teori manajemen ilmiah, teori neoklasik, dan juga teori modern. Nah, untuk teori organisasi klasik di sini berkembang dimulai pada abad ke-19. Organisasi merupakan struktur hubungan, kekuasaan-kekuasaan, tujuan-tujuan, kemudian ada peranan-peranan, kegiatan, komunikasi, dan faktor-faktor lain apabila orang bekerja sama. Di sini ada tiang dasar penting dalam organisasi formal, yaitu yang pertama yang pasti ada pembagian kerja untuk koordinasinya. Kemudian ada proses pertumbuhan vertikal dan horizontal. Kemudian ada struktur, ini merupakan dari hubungan antar kegiatannya. Kemudian juga ada rentang kendali. Kemudian ada teori administrasi. Teori administrasi ini dikembangkan oleh Henry Fayol, Lyndall Ulrich, James Money, dan Alan Riley. Kegiatan manajerial atau yang disebut juga Fayol's functionalis, yaitu di sini ada 5. Yang pertama ada perencanaan, pengorganisasian, pemberian perintah, pengkoordinasian, dan pengawasan. Kemudian ada teori manajemen ilmiah. Untuk ini dikembangkan tahun 1900 oleh Frederick Winslow Taylor, yang disebut juga dengan Bapak Manajemen Ilmiah. Di sini ada 4 kaidah manajemen menurut Taylor. Yang pertama, menggantikan metode kerja dalam praktek dengan metode atas dasar ilmu pengetahuan. Kemudian, mengadakan seleksi, latihan, dan pengembangan untuk karyawan. Kemudian, melakukan pengembangan ilmu tentang kerja, kemudian penyeleksian, pelatihan, dan pengembangan secara ilmiah yang perlu diintegrasikan. Kemudian perlu dikembangkan semangat dan mental karyawan untuk mencapai manfaat manajemen ilmiah. Nah, kemudian ada teori neoklasik yang disebut juga sebagai teori hubungan manusiawi. Nah, di sini muncul akibatnya karena ketidakpuasan dengan teori klasik. Nah, di sini dalam pembagian kerja neoklasik memandang perlunya pertama adanya partisipasi
semua pihak. Kemudian perluasan kerja, jadi lebih luas dan lebih terperinci. Kemudian adanya hubungan antara manajemen bottom up, jadi tidak hanya perintah dari atasan ke bawahan, tetapi adanya masukan-masukan dan saran-saran dari bawahan ke atasan. Kemudian ada teori modern. Teori ini muncul pada tahun 1950 sebagai akibat ketidakpuasan teori klasik dan juga neoklasik, yaitu disebut juga dengan teori lebih terbuka. Organisasi merupakan sistem terbuka yang berkaitan dengan lingkungan dan apabila ingin survive, maka harus bisa beradaptasi dengan lingkungan. Jadi lebih dinamis, tidak kaku. Teori modern lebih dinamis, sangat kompleks pastinya, kemudian harus multi-level, menjangkau level atas sampai bawah, kemudian multidimensi, dan banyak variabel yang perlu dipertimbangkan. Nah, di sini ada pengertian organisasi. Organisasi merupakan salah satu sarana untuk mencapai tujuan perusahaan melalui pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen yang dilakukan seorang pimpinan dengan organisasi yang tercipta di perusahaan yang bersangkutan. Di sini menurut Boone dan Cass, organisasi didefinisikan sebagai berikut. Organisasi adalah suatu proses tersusun yang orang-orangnya berinteraksi untuk mencapai tujuan. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa organisasi itu mencakup 3 ilmu pokok. Yang pertama pastinya ada interaksi sama manusia. Kemudian kegiatan yang mengarah pada tujuan yang sama. Kemudian adanya suatu organisasi itu sendiri. Nah, di sini ada jenis-jenis organisasi, yaitu ada planning atau perencanaan. Kemudian ada pastinya ada organizing, pengorganisasian, directing, pengarahan, coordinating, yaitu koordinasi dan juga controlling atau pengawasan. Planning yaitu salah satu 5 fungsi manajemen yang penting adalah perencanaan atau planning. Manajemen berfungsi untuk memberikan arahan, koordinasi, dan pengendalian yang baik berdasarkan rencana yang sebelumnya yang sudah ditetapkan. Kemudian ada organizing, yaitu pengorganisasian, suatu kegiatan dalam menentukan jenis kegiatan beserta jumlah kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pemisahan maupun pengelompokan kegiatan beserta orang-orangnya yang sesuai dengan kegiatannya, disertai adanya pendelegasian wewenang yang pastinya harus sesuai dengan job desk dan kemampuan masing-masing kelompok. Kemudian ada 4 bagian penting dalam pengorganisasian. Pertama itu ada staffing, kemudian ada delegation of authority, kemudian ada departementasi dan juga personalia. Directing atau pengarahan. Pengarahan adalah kegiatan yang khususnya ditujukan untuk mengatasi dan mengarahkan bawahan sehingga seorang pimpinan secara manusiawi bisa mengikat bawahan untuk bekerja sama secara seefisien dan seefektif mungkin untuk mencapai tujuan organisasi. Cara pengarahannya itu ada 2, yaitu dengan cara memberikan informasi, dan kedua adalah dengan cara memberikan perintah. Di sini ada 2 hal yang bisa menunjukkan bawahan dapat bekerja lebih giat dan efektif. Yang pertama pasti adanya komunikasi, yaitu bersifat intern, khususnya komunikasi antara atasan dengan bawahan. Di sini komunikasi sangat berguna dalam menciptakan suasana kerjasama antara atasan dan bawahan. Jadi sebisa mungkin bahwa atasan itu melakukan komunikasi yang baik dengan bawahan secara intens, jadi tidak hanya komunikasi pada saat memerintah atau ada masalah saja gitu ya. Kemudian dengan cara memberikan motivasi. Motivasi yang ditujukan kepada bawahan baik yang bersifat positif, yaitu menambah tingkat kepuasan tertentu, misalnya dengan memberikan gaji, menaikkan gaji atau memberikan jabatan, maupun yang negatif. Nah, di sini biasanya apabila karyawan melakukan kesalahan gitu ya, mungkin ada punishment-nya, salah satunya dengan cara potong gaji atau melakukan skors.
Yang ini di mana diharapkan bawahan terdorong untuk melakukan pekerjaan yang telah diperintahkan. Nah, kemudian motivasi dengan cara mendorong kreativitas karyawan dalam bekerja maupun dalam pemecahan masalah yang dihadapi. Jadi, apabila karyawan melakukan pekerjaannya dengan baik atau bahkan memenuhi sesuatu yang di luar harapan, yang di atasan harapan, itu memberikan achievement gitu ya, entah itu memberikan bonus atau penghargaan. Kemudian ada coordinating atau koordinasi. Jadi fungsi yang harus dilakukan seorang manajer agar terdapat suatu komunikasi atau kesesuaian dari berbagai kepentingan dan perbedaan kegiatan sehingga bisa tercapai tujuan organisasinya. Di sini manajer harus dapat menciptakan suasana atau lingkungan kerja yang pertama, memberikan latihan dan training untuk menambah skill karyawan. Kemudian memilih karyawan yang terampil, menciptakan suasana kerja yang nyaman dan sebagainya. Ini perlu ya, jadi jangan sampai karyawan itu background pendidikan dengan kerjaan yang diberikan itu tidak sesuai. Sebisa mungkin harus sesuai gitu ya. Kemudian di sini menciptakan suasana kerja yang nyaman. Oke. Kemudian adanya kesadaran para karyawan tentang pentingnya koordinasi. Jadi jangan di sini dibutuhkan teamwork yang bagus. Kemudian adanya controlling atau pengawasan. Fungsi ini bertujuan untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan jika terjadi penyimpangan pelaksanaan perencanaan yang telah ditetapkan. Di sini fungsi pengawasan mempunyai 3 kegiatan yang harus dilakukan. Yang pertama, menetapkan standar yang dipakai. Kemudian membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan standar yang sudah ditentukan. Kemudian melakukan koreksi. Jadi apabila misalnya ada suatu proyek pekerjaan, itu jangan lupa sampai harus diawasi supaya sesuai dengan yang sudah direncanakan. Kemudian di sini ada ciri-ciri organisasi, yaitu lembaga sosial yang terdiri atas kumpulan orang dengan berbagai pola interaksi yang ditetapkan, kemudian dikembangkan untuk mencapai tujuan. Kemudian secara sadar dikoordinasi dan dengan sengaja disusun. Kemudian ada instrumen sosial yang mempunyai batasan yang secara relatif dapat diidentifikasi. Nah, di sini ada perilaku keorganisasian. Perilaku keorganisasian didefinisikan sebagai studi mengenai perilaku manusia dalam organisasi menggunakan ilmu pengetahuan tentang bagaimana manusia bertindak dalam organisasi. Nah, di sini ada beberapa macam karakteristik perilaku keorganisasian. Yang pertama dilihat dari 3 tingkat analisis. Yang diperhatikan adalah yaitu ada perorangan, ada kelompok dan juga organisasi. Kemudian ada dari sifat interdisipliner, yaitu menggunakan prinsip, konsep, dan pola dari ilmu-ilmu perilaku psikologi, sosial, dan antropologi budaya. Disiplin-disiplin ini digunakan sebagai dasar menyusun teori dan metode serta penerapan dalam ilmu pengetahuan. Kemudian dilihat dari karakteristik orientasi manusiawi, yaitu lebih kepada menekankan pentingnya sikap dan persepsi manusia dalam memahami perilaku, struktur, dan proses dalam organisasi. Kemudian di sini ada orientasi hasil karya, yaitu dilakukan dengan terus-menerus menekankan pencarian guna meningkatkan, menyokong, dan mendorong hasil karya. Kemudian pengakuan kekuatan lingkungan luar, yaitu terus-menerus mengenali dan memeriksa kekuatan lingkungan luar untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Jadi harus dilihat juga bagaimana faktor lingkungan yang ada. Jadi jangan hanya terpaku di dalam organisasi tersebut. Kemudian penggunaan metode. Di sini di mana mungkin metode ilmiah ini digunakan untuk melengkapi pengalaman dan intuisi. Kemudian ada orientasi penerapan, yaitu pengetahuan ini harus berguna bagi manajer atau praktisi apabila mereka menghadapi persoalan-persoalan kelompok dan keorganisasian. Jadi makin banyak kasus makin bagus sebenarnya. Jadi untuk melatih melatih kemampuan gitu ya. Nah, di sini ada konsep perilaku keorganisasian.
Perilaku keorganisasian dimulai dengan 6 konsep dasar yang berada di antara hakikat orang dan organisasi. Untuk hakikat orang itu dibagi menjadi adanya perbedaan-perbedaan antar individu, kemudian manusia seutuhnya itu sendiri, kemudian perilaku yang termotivasi dari diri orang tersebut dan juga nilai seseorang atau martabat manusia. Kemudian dari hakikat organisasi, yaitu adanya sistem sosial dan juga saling adanya kepentingan. Sampai sini ada pertanyaan untuk materi perilaku keorganisasian. Kalau nggak ada, kita bisa lanjut ke RO. Nggak ada? Bisa kita lanjut ke materi riset operasional berarti? Bisa, Bu. Oke. Kalau saya menerangkannya kecepatan atau kurang jelas, ini ya, bilang aja ya. Baik, Bu. Oke, sekarang kita langsung masuk ke materi riset operasional. Ini baru materinya aja. Jadi besok kita langsung ke perhitungannya. Di sini ada konsep dasar operasi. Jadi apa sih riset operasional itu? Riset operasi adalah metode untuk memformulasikan dan merumuskan permasalahan sehari-hari, baik mengenai bisnis, ekonomi, sosial, maupun bidang lainnya ke dalam pemodelan matematis untuk mendapatkan solusi yang optimal. Kemudian riset operasional adalah sekumpulan cara atau metode analisis yang digunakan untuk mengelola sumber daya perusahaan yang terbatas agar hasil yang optimal didapat oleh perusahaan. OR juga dapat digunakan untuk memaksimalkan sesuatu yang diinginkan. Misalnya di sini seperti hasil produksi, penjualan, keuntungan, dan lain-lain, dan juga dapat digunakan untuk meminimumkan sesuatu yang tidak diinginkan oleh perusahaan, seperti kecelakaan kerja, kerugian, produk cacat, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada linear programming. Program linear yaitu salah satu model matematika yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimisasi, yaitu yang pasti ada dua, memaksimumkan atau meminimumkan fungsi tujuan yang bergantung pada sejumlah variabel input. Jadi nanti kalau misalnya ke depannya pasti akan ketemu gimana sih caranya memaksimumkan laba dan atau meminimumkan biaya yang harus dikeluarkan dengan batasan-batasan atau bahan-bahan yang sudah ditentukan yang terbatas gitu ya. Kemudian hal terpenting yang perlu kita lakukan adalah mencari tahu tujuan penyelesaian masalahnya dan apa penyebab masalah tersebut. Model pemrograman linear mempunyai 3 unsur utama, yaitu yang pertama pasti adanya variabel keputusan. Variabel persoalan yang akan mempengaruhi nilai tujuan yang hendak dicapai. Di dalam proses pemodelan, penemuan variabel keputusan tersebut harus dilakukan terlebih dahulu sebelum merumuskan fungsi tujuan dan kendala-kendalanya. Cara untuk menemukan variabel-variabel ini adalah dengan mengajukan pertanyaan. Pertama, keputusan apa yang harus dibuat agar nilai fungsi tujuan menjadi maksimum ataupun minimum. Kemudian di sini ada peta-peta lain seperti berapa banyak sih produk yang harus diproduksi dan persediaan harus tersedia pada periode tertentu agar laba maksimum dan biayanya minimum. Kemudian berapa banyak produk harus dikirim ke gudang atau ke daerah pemasaran agar biaya totalnya minimum. Nah, kemudian di sini ada fungsi yang kedua yang pasti ada fungsi tujuan. Jadi untuk mengarahkan analisa untuk mendeteksi tujuan perumusan masalah. Ini dimaksimumkan atau diminimumkan terhadap kendala-kendala yang ada. Contohnya, contoh-contoh tujuan yang hendak dicapai yaitu pemaksimuman laba perusahaan, daya jangkau media promosi, penimuman biaya produksi, biaya operasi, dan juga biaya persediaan.
Kemudian ketiga, pasti adanya kendala-kendala fungsional. Untuk mengetahui sumber daya yang tersedia dan permintaan atas dasar daya tersebut, manajemen dalam menghadapi berbagai kendala untuk mewujudkan tujuan-tujuannya, misalnya keputusan untuk meningkatkan volume produksi dibatasi oleh faktor-faktor seperti kemampuan mesin, jumlah sumber daya manusia, dan juga teknologi yang tersedia. Jadi nanti ke depannya akan banyak langkah-langkah atau cara-cara untuk bagaimana sih kita untuk memaksimalkan laba. Kemudian misalnya perusahaan mempunyai banyak gudang, kemudian untuk mencapai meminimumkan biaya untuk mengirimkan barang-barang ke tempat yang dituju, bisa ke pabrik yang dituju, itu harusnya dari gudang mana ya, gitu. Kemudian pendelegasian penugasan, misalnya nanti karyawan untuk pekerjaan ini oleh karyawan yang mana, yang bisa karyawan siapa aja nih. Nah, itu ada rumusnya sendiri. Nanti ada yang ada namanya metode transportasi, itu lebih pada tadi yang saya bilang, misalnya perusahaan mempunyai gudang A, B, C, D, kemudian mau mengirimkan ke pabrik A, B, C, 1, 2, 3, 4. Nah, itu supaya meminimum biaya, baiknya dari gudang mana ya, gitu. Kemudian untuk pendelegasian wewenang pekerjaan, misalnya ada karyawannya 5, pekerjaannya ada 4. Nah, itu bagusnya berapa orang yang mengerjakan untuk pekerjaan 1, untuk pekerjaan 2, terus harusnya berapa orang ya, gitu. Nanti kedepannya akan kita bahas seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Sambil saya absen. Ini udah semua untuk tugas-tugas emailnya, tugas saya untuk minggu depan. Berarti minggu depan ini ya, kelompok 1 sudah siap ya untuk presentasi. Untuk tugas makalah tidak usah di print ya, jadi nanti saya cukup lihat dari yang kalian email aja. Kemudian nanti saya nggak pakai viewer, jadi PowerPoint yang kalian kirim ke saya, nanti untuk kelompok yang pada saat presentasi itu juga share ke teman-temannya, gitu ya. Jadi kita nggak usah pakai viewer, gitu ya. Jelas untuk tugas presentasinya? Ya, jadi nggak usah di print lah itunya, tugasnya. Nanti saya bisa lihat dari HP aja, gitu ya. Jadi nggak usah repot-repot nge-print. Dan sekali lagi untuk presentasi itu tugasnya ada 2, yang pasti ada dari makalahnya, itu makalah yang Word dan juga PowerPoint itu saya nilai, dan juga dengan presentasi. Jadi nanti kalau misalnya ada teman kalian, satu anggotanya ada yang nggak masuk pada saat presentasi, ya temannya berarti cuma dapat nilainya hanya nilai makalahnya aja, presentasinya enggak, gitu ya. Saya tekankan lagi supaya kedepannya pasti ada yang nanya, Bu saya nggak masuk nih, gimana ya nilainya ya, gitu ya. Udah, berarti presentasinya yang nggak dapat, cuma dapat nilai makalahnya aja, gitu. Itu bukan arti setengah ya, misalnya nilai 100 jadi 50 enggak. Itu tersendiri ya. Jadi kalian tuh istilahnya udah 2 tugas ke saya, gitu ya. Tugas makalah dan juga tugas presentasi, gitu ya. Jadi bukan misalnya nilai keseluruhan 100 terus karena nggak presentasi jadi 50, enggak. Bukan begitu ya. Itu masing-masing, gitu. Jadi nggak usah khawatir. Oke, saya absen dulu. Yang absen tolong jawab ya. Afif Samudra. Afif, ada? Afif lagi bayaran Bu di kampus J1. Emang dia nggak bisa jawab. Ih. Aldrin.